Muhammad bin Abdullah adalah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau lahir di Mekah pada tahun 570 Masehi atau pada tahun gajah. Dan beliau wafat di Madinah pada tahun 632 Masehi dan meninggal di usia 63 tahun. Ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Nabi Muhammad menikah pada usia 25 tahun dengan Khadijah binti Khuwailid. Ketika Rasulullah berumur 40 tahun, baginda telah menerima wahyu yang pertama dari Allah melalui malaikat Jibril ketika berada di Gua Hira. 3 tahun setelah kejadian itu, baginda berdakwah secara terbuka kepada penduduk Makkah dengan mengatakan Tuhan itu Esa dan mengajarkan kembali agama Islam yang pada masa itu sudah dilupakan manusia. Sebelum diangkat menjadi seorang rasul, Muhammad telah disiapkan baik secara fisik maupun mentalnya. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah menciptakan segala makhluknya, maka dari sekian makhluk itu, Dia memilih anak cucu Adam, lalu memilih aku dari Bani Hashim, maka aku adalah pilihan terbaik di antara manusia pilihan. Oleh karena itu, siapa saja yang cinta kepada bangsa Arab lantaran cinta kepadaku, maka aku mencintainya. Dan siapa saja yang membenci bangsa Arab lantaran membenciku, maka aku akan benci kepadanya." Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Ibnu Umar. Oleh karena itu, Allah mentakdirkan sebagai manusia yang umi, artinya orang yang suci sebagaimana saat ia baru lahir dari rahim ibunya, yang tidak pernah mendapatkan ilmu dari manusia siapapun. Dengan demikian, Allah yang mengajarkan Muhammad secara langsung. Sejak kecil, Muhammad juga terpelihara dari dosa. Mukjizat juga datang silih berganti. Sebelum diutus menjadi Rasul, Muhammad juga kerap melakukan renungan di Gua Hira. Di sana, beliau merenungkan tentang alam dan melakukan komunikasi dengan Tuhannya. Di Gua Hira yang jauh dari kegaduhan duniawi, Muhammad mendapatkan kejernihan pikiran yang membuat tegar saat menerima wahyunya. Nabi Muhammad SAW pertama kali diangkat menjadi Rasulullah pada malam hari, tepat pada tanggal 17 Ramadan atau 6 Agustus 611 Masehi. Dan diriwayatkan oleh malaikat Jibril datang dan membacakan surah pertama dari Quran dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surah Al-Alaq. Nabi Muhammad SAW pertama kali berdakwah pada bangsa Quraisy yang tinggal di Mekah dan mengenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Beliau menyampaikan bahwa Allah adalah pencipta seluruh alam semesta, pencipta kehidupan, kematian, pemberi rezeki, dan lain sebagainya. Dakwah ini dilakukan oleh Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi di rumah sahabatnya. Dan kemudian lambat laun, dakwah ini disampaikan secara terang-terangan. Ada yang menerima dakwah tersebut dan ada yang secara terang-terangan menolaknya, bahkan sampai ingin mencelakai Nabi Muhammad dan mengusirnya dari Mekah. Saat agama Islam diperkenalkan, hanya ada 10 orang saja yang menganutnya. Di antaranya yaitu Khadijah istri Nabi Muhammad, Abu Bakar pamannya, serta Ali bin Abi Thalib putra paman Nabi. Rasulullah SAW lahir pada tahun gajah, yaitu tahun di mana pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha Habasyah yang tengah ingin merobohkan Ka'bah. Dengan kebesarannya, Allah SWT menghentikan pasukan tersebut dengan mengirimkan burung-burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu yang membawa wabah penyakit. Kejadian ini terdapat di Al-Quran, yaitu surat Al-Fil yang berarti pasukan gajah. Nabi Muhammad SAW pertama kali berdakwah pada bangsa Quraisy yang tinggal di Mekah dan mengenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Dakwah ini awalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi di rumah sahabat.
Kemudian lama-kelamaan dakwah disampaikan secara terang-terangan. Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di gua Gunung Hiro Mekah melalui malaikat Jibril. Wahyu-wahyu yang diterimanya kemudian terkumpul menjadi kitab suci Al-Qur'an yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Setelah beberapa tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian turunlah surah Asyura ayat 214 yang berbunyi, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Maka mulailah Nabi Muhammad SAW menyeru kaumnya secara terang-terangan di tempat-tempat terbuka untuk menyembah Allah dan mengesahkannya. Suatu hari Rasulullah berdiri di atas bukit Safa memanggil kaum Quraisy, hingga orang-orang pun mengerumuninya. Dan di antara mereka terdapat pamannya Abu Lahab, seorang tokoh Quraisy yang paling memusuhi Allah dan Rasulnya. Dari 23 tahun kerasulan Nabi, 13 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah di kota kelahirannya, Mekah. Selanjutnya, beliau melanjutkan dakwahnya di kota Madinah Al-Munawwarah hingga beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah. Ada 4 tahapan dakwah. Yang pertama, berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada awal mula pengangkatan Nabi Muhammad menjadi Rasulullah, beliau mendakwah Islam dengan cara bersembunyi. Tahapan yang kedua, dengan terang-terangan. Dakwah model seperti ini berlangsung terus hingga Rasulullah berhijrah ke Madinah. Pada tahapan dakwah ketiga, Nabi melakukannya dengan cara terang-terangan. Namun kali ini ditambah dalam memerangi mereka yang menolak ajakan Nabi. Tahapan ini berlangsung hingga terjadinya perjanjian damai Hudaybiyah. Dan yang terakhir, secara terang-terangan dengan memerangi setiap orang yang menghalangi jalannya dakwah atau menghalangi orang yang masuk Islam setelah masa dakwah dan pemberitahuan dari kaum musyrik, antigama atau penyembahan berhala. Pada tahap inilah syariat Islam dan hukum jihad dalam Islam mencapai kemapanannya. Gelar Al-Amin bagi Nabi Muhammad SAW disandingkan oleh penduduk Mekah karena dikenalnya Nabi Muhammad sebagai seorang laki-laki yang penuh amanah, jujur, dan dapat dipercaya. Gelar Al-Amin ini tersematkan pada diri Nabi Muhammad SAW jauh sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Pada saat beliau remaja sudah banyak orang yang mempercayainya. Banyak di antara mereka yang menitipkan barang atau sesuatu pada beliau saat mereka berpergian.